banyak sekali yang berkomentar itu menyalahkan yang membuat konten ya, ataupun yang membagikan ilmunya. Biasanya komentarnya itu padahal saya sudah lakukan penyepraian tapi kok masih keriting, itu konten hoax atau gimana. Nah, karena tunas baru itu adalah merupakan makanan yang sangat sedap sekali bagi hama kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, saya doakan kepada para sahabat tani semua yang menyimak video ini, para subscriber dan juga para sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Belajar Organik, semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, manfaat, dan juga rezeki yang barokah ya. Nah, dalam kesempatan video kali ini, yaitu tepat di tanggal 20 Juni tahun 2024, yang bertepatan alhamdulillahirrahmanirrahim tanaman cabai saya di usia 17 hari setelah tanam. Dan bisa sahabat-sahabat taniku semua lihat, alhamdulillah pertumbuhannya, perkembangannya cukup maksimal ya, tidak ada kendala. Semoga ini terus terjaga, terhindar dari serangan-serangan hama dan juga patogen penyakit ya sahabat tani semua. Nah, makanya dalam kesempatan video kali ini channel Belajar Organik akan membagikan tips cara melakukan perawatan tanaman cabai ataupun melakukan pencegahan dari serangan hama ya, terutama hama kutu, baik itu kutu tungau, kutu kebul, kutu trip ya sahabat tani semua. Karena hama kutu itu merupakan hama yang menjadi momok bagi para sahabat-sahabat tani semua, yang menyebabkan stres bagi para sahabat-sahabat tani semua apabila sudah menyerang ke tanaman cabenya. Karena kalau sudah mendapatkan serangan hama kutu, itu tentunya tanaman kita menjadi keriting, daunnya keriput, mengkerut, dan juga pertumbuhannya terhambat ya, ataupun bisa menyebabkan kerdil dan juga bisa menyebabkan gagal produksi ataupun gagal panen. Nah, makanya dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara untuk mencegah serangan hama kutu tersebut ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, oke para sahabat-sahabat tani semua, jadi tips yang akan saya bagikan kali ini adalah merupakan tips yang sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali dilakukan. Akan tetapi apabila ini rutin kita berikan, kita lakukan, tentunya akan sangat maksimal sekali untuk mencegah tanaman kita dari serangan hama kutu yang menyebabkan keriting daunnya mengkerut dan juga pertumbuhannya kerdil ya sahabat-sahabat tani semua. Jadi langsung saja saya sebutkan tips yang pertama, yaitu lakukan sesegera mungkin penyepraian pestisida untuk pencegahan hama kutu ketika tanaman kita sudah masuk ataupun sudah mulai memunculkan tunas baru ya sahabat tani semua. Karena munculnya tunas baru itu merupakan tanda bahwa hama kutu itu sudah mulai terpanggil ya. Karena tunas baru itu adalah merupakan makanan yang sangat sedap sekali bagi hama kutu. Makanya itu harus segera mungkin kita lakukan perlindungan agar supaya hama kutu itu tidak berani menyerang ataupun menghisap cairan yang ada di tunas baru dari tanaman cabai kita. Nah, biasanya itu munculnya tunas baru itu ketika tanaman kita memasuki usia 7 hari ke atas ya. Itu biasanya normalnya itu sudah mulai muncul tunas baru, baik tunas yang di batang utama ataupun tunas yang di ketiak daun. Nah, kemudian untuk tips yang kedua, yaitu gunakan bahan aktif yang tepat sasaran ya, yang ditujukan ke hama kutu ya, seperti ada abamectin, kemudian piridaben, ada juga imidacloprid ya sahabat-sahabat ini semua, dan masih banyak lagi bahan aktif lain yang ditujukan untuk mengatasi hama kutu ya sahabat tani semua. Nah, itu merupakan tips yang kedua. Kemudian di tips yang kedua ini juga sahabat tani tidak lupa juga harus menyertakan juga yaitu pestisida yang kita buat sendiri ya. Contohnya seperti saya kemarin, saya sudah banyak sekali membagikan cara pembuatan pestisida ya. Nah, walaupun itu tidak bersifat untuk membunuh, akan tetapi membuat tanaman kita terhindar dari serangan hama kutu ya, karena bau yang ditimbulkan oleh pestisida buatan sendiri itu sangat tidak disukai oleh hama, terutama kutu ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus melakukan rolling ya, rolling antara bahan aktif yang satu dengan yang lainnya ya sahabat tani semua, dan juga merolling dengan pestisida yang kita buat sendiri. Nah, itu merupakan tips yang ketiga. Dan untuk kali ini saya menggunakan bahan aktif yang berbeda ya dengan yang kemarin. Yang kemarin itu saya memakai Abasel dengan bahan aktif abamectin ya. Dan untuk kali ini penyepraian pencegahan yang kedua yaitu saya menggunakan bahan aktif piridaben ya. Nah, piridaben ini saya memakai merek dagang Samite 135 IC. Kemudian saya tambahkan dengan bahan aktif
Cloprid ya, dengan merek dagang Bestvidor 25 WP ya. Nah, ini merupakan pestisida yang ditujukan untuk hama kutu dan juga hama ulat ya, sahabat tani semua. Nah, ini saya menggunakan dua pestisida ini dalam penyepraian kali ini, dan juga di sini saya menambahkan pestisida yang saya buat dari tembakau dan juga yang saya bakar ya. Ini videonya juga sudah saya bagikan. Nah, ini saya gabungkan dua jenis pestisida, yaitu buatan sendiri dan juga pestisida yang kita beli ya, sahabat tani semua. Nah, oke sahabat-sahabat tani semua, di sini saya sudah menyiapkan air untuk melakukan pencampuran pestisidanya ya. Nah, ini saya masukkan dulu pestisida buat sendiri yang dari tembakau dan juga obat nyamuk yang saya bakar ya. Nah, ini untuk dosisnya yaitu 100 ml. 100 ml itu sekitar setengah gelas ini ya, sahabat tani semua. 100 ml per tangki 16 liter. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yang saya masukkan yaitu pestisida Pyridaben. Ini saya menggunakan satu tutupnya ya, satu tutup per tangki 16 liter. Ini kalau diukur sekitar 8 sampai 10 mili ya, sahabat tani semua. Nah, ini usahakan jangan langsung menggunakan dosis yang besar ya. Jadi dosis yang kecil dulu agar supaya hama itu terhindar dari kebal ya, sahabat tani semua. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu imidacloprid Bestvidor, ini saya menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter ya, sahabat tani semua. Nah, ini kalau untuk merek dagangnya jangan terpatok ya, sahabat tani semua. Jadi patokannya yaitu bahan aktifnya. Terkadang beda daerah itu merek dagangnya itu beda-beda ya, sahabat tani semua. Setelah kita masukkan, kemudian kita aduk ya sampai terlarut dan juga tercampur semua bahan-bahan pestisida yang kita masukkan tadi, ataupun bahkan hama itu tidak berani mendekat ya. Nah, oke, setelah kita aduk secara merata, kemudian kita masukkan ke tangki sprayer ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, setelah kita masukkan ke tangki sprayer, kemudian kita lakukan penyepraian. Nah, untuk penyepraian usahakan untuk nozzle-nya diarahkan ke atas ya, agar mengenai di bawah daun, karena itu merupakan biasanya menjadi sarang bagi hama kutu ya. Hama kutu itu mendekat ya, apalagi pada saat musim kemarau seperti ini, itu biasanya hama kutu sangat dominan sekali. Nah, dilakukan penyepraian. Untuk penyepraian itu tipis-tipis saja tidak masalah, yang penting rata, tidak perlu sampai netes-netes ya airnya. Karena itu juga bisa menyebabkan gangguan ke tanaman kita ya, menyebabkan keracunan ya. Jadi cukup tipis-tipis saja, yang penting rata. Nah, usahakan untuk nozzle-nya itu dibikin yang ngabut ya, sahabat tani, agar supaya itu bisa masuk ke jaringan tanaman kita dan juga langsung mengenai dari hama apabila sudah ada hamanya ya. Nah, semoga apabila kita rutin melakukan ini, tentunya itu akan membuat hama itu tidak berani mendekat ke tanaman kita. Nah, kadang-kadang sahabat tani banyak sekali yang berkomentar itu menyalahkan pestisidanya ataupun bahan aktifnya ya, padahal waktunya yang kurang tepat ya. Jadi ketika tanaman sudah terserang baru kita lakukan penyepraian, itu merupakan hal yang sangat kurang tepat ya, sahabat tani semua. Bahkan juga banyak sekali yang berkomentar itu menyalahkan yang membuat konten ya, ataupun yang membagikan ilmunya. Biasanya komentarnya itu padahal saya sudah lakukan penyepraian tapi kok masih keriting, itu konten hoax atau gimana. Nah, itu padahal di sini tujuan saya hanya berbagi sesuai dengan pengalaman saya, dan buktinya saya sudah membuktikan sendiri ya, seperti ini sahabat tani semua. Nah, itu lihat tanaman saya, alhamdulillah ketika saya rutin tentunya tanaman pertumbuhannya bisa sahabat tani saksikan ya. Tunasnya tidak ada yang keriting, baik tunas ketiak ataupun tunas yang di batang pokok. Nah, jadi caranya seperti itu tadi, lakukan penyepraian ketika mulai muncul tunas baru, di rolling pestisidanya, kemudian menggunakan bahan aktif yang tepat. Nah, itu kuncinya. Jangan kita lambat menyepreinya, tanaman sudah terserang keriting baru kita lakukan penyepraian. Nah, itu merupakan cara yang konyol ya menurut saya, sahabat tani. Sudah terserang baru dilakukan penyepraian. Padahal kalau sudah terserang itu ada lagi tipnya ya, sahabat tani semua. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya bagikan juga tipnya ya. Nah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para sahabat tani semua. Jangan lupa untuk dibagikan ya videonya ini agar lebih bermanfaat untuk sahabat tani yang lain. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan juga tutur katanya.
Di sini niat saya hanya berbagi, bukan menggurui ataupun sok pintar. Yang jelas ini sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan pada pertanian tanaman cabai yang saya tanam ya, sahabat tani semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.